Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Saya di sini yang bernama Diana Putri Pratiwi dengan NPM 2041040336. Izin menyampaikan materi yang berjudul motivasi kerja. Motivasi kerja. Motivasi adalah keinginan dalam diri seseorang yang menyebabkan orang tersebut bertindak. Biasanya, orang bertindak karena suatu alasan untuk mencapai tujuan. Motivasi juga merupakan dorongan yang tumbuh dalam diri seseorang, baik yang berasal dari dalam maupun dari luar dirinya untuk melakukan pekerjaan dengan semangat tinggi, menggunakan semua kemampuan dan keterampilan yang dimilikinya. Untuk dapat memberikan hasil kerja yang berkualitas dan berkuantitas, maka seorang karyawan membutuhkan motivasi kerja dalam dirinya yang berpengaruh terhadap semangat kerja para karyawan sehingga dapat meningkatkan kinerja. Teori motivasi manusia yang dikembangkan oleh Malthus tahun 2006 mengkelompokkan kebutuhan manusia menjadi 5 kategori yang naik dalam urutan tertentu. Sebelum kebutuhan lebih mendasar terpenuhi, seseorang tidak akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan yang lebih tinggi. Hierarki Maslow yang terkenal terdiri atas kebutuhan psikologis, kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, kebutuhan akan kebersamaan, kasih sayang, dan kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan seseorang merupakan dasar untuk model motivasi. Menurut Maslow yang dikutip oleh Hasbibuah bahwa motivasi kerja pegawai dipengaruhi oleh kebutuhan fisik, keutuhan akan keamanan dan keselamatan, kebutuhan sosial, kebutuhan akan penghargaan diri, dan kebutuhan akan perwujudan dari diri. Kemudian, dari faktor tersebut, diturunkanlah indikator-indikator untuk mengetahui tingkat motivasi pada karyawan, yaitu yang pertama ada kebutuhan fisik, ditunjuk dengan pemberian gaji yang sesuai, memberikan bonus atau insentif, uang makan, uang transport, fasilitas perumahan, dan sebagainya. Yang kedua, ada kebutuhan rasa aman dan selamat, ditunjukkan dengan fasilitas keamanan dan keselamatan kerja yang diantaranya jaminan sosial tenaga kerja, dana pensiun, asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, dan perlengkapan keselamatan kerja. Yang ketiga ada kebutuhan sosial, ditunjuk dengan melakukan interaksi dengan orang lain yang diantaranya untuk diterima di kelompok dan kebutuhan untuk dicintai dan mencintai. Yang keempat, ada kebutuhan akan penghargaan, ditunjukkan dengan pengakuan dan penghargaan berdasarkan kemampuannya, yaitu kebutuhan untuk dihormati dan dihargai oleh pegawai yang lain dan dipimpin terhadap prestasi kerja dari karyawan. Yang kelima, ada kebutuhan perwujudan diri, ditunjuk dengan sifat pekerja yang menarik dan menantang, di mana pegawai tersebut mengarahkan kemampuan, kecakapan, keterampilan, dan potensinya. Dalam pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan oleh perusahaan dengan menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. Teori-teori motivasi, kepuasan kerja, motivasi, dan sistem penghargaan sudah menjadi perhatian banyak penulis, di mana ketiga variabel ini termasuk dalam teori organisasi. Berbicara tentang kepuasan kerja, motivasi, dan sistem penghargaan, maka pengaruh yang paling dominan dalam hal ini adalah motivasi, dan saling melengkapi dengan dua variabel lainnya. Kajian pustaka klasik dan teori terbaru tentang motivasi menghasilkan 4 bidang teori utama. Yang pertama, ada teori motivasi hierarki kebutuhan Maslow. Yang kedua, ada teori motivasi atau teori dua faktor Hertzberg. Yang ketiga, ada teori XY Mr. Gregor. Yang keempat, ada teori motivasi prestasi dan Micheli. Teori Maslow telah memperoleh pengakuan secara luas, terutama di antara para manajer yang bekerja. Teori ini secara inisiatif logis
dan mudah dipahami. Namun, sayangnya riset tidak mengesahkan Maslow tidak memberikan substansi yang empiris, dan beberapa studi yang berusaha membuktikan tidak menemukan bukti pendukung untuk itu. Herbert mengatakan bahwa kepuasan dan ketidakpuasan tidak berada pada kontinum yang sama. Oleh karena itu, bukanlah hal yang saling bertentangan. Lebih lanjut, dia mengatakan bahwa lawan dari kepuasan bukan ketidakpuasan. Sebagaimana yang diyakini sejak dulu, menghapus karakteristik ketidakpuasan dan bekerja tidak lantas membuat pekerjaan menjadi memuaskan. Herbert mengategorikan kondisi seperti ini seperti mutu, pengawasan, gaji, kebijaksanaan perusahaan, kondisi fisik kerja, hubungan dengan orang lain, dan keamanan pekerjaan sebagai faktor murni, Haley faktor. Ketika faktor untuk memadai, orang tidak akan puas, tapi mereka juga tidak akan dipuaskan. Teori Mixley yaitu kebutuhan pencapaian yang didasarkan pada teori aktualisasi diri Maslow. Kesamaannya dengan teori Herbert adalah bahwa orang yang memiliki tingkat pencapaian tinggi cenderung tertarik pada teori Herbert, sementara yang tingkat pencapaian rendah lebih berhubungan dengan faktor higiene. Teori McGregor yang sesuai dengan teori Maslow, aktualisasi diri sesuai dengan tingkat motivasi. Teori ini didasarkan pada asumsi bahwa pengarahan diri, pengendalian diri, dan kematangan faktor higiene sistem penghargaan harus sesuai dengan faktor intrinsik. Bila ingin memotivasi para pekerja, memenuhi faktor interaksi biasanya diupayakan untuk memotivasi pekerja, tetapi teori ini menunjukkan bahwa upaya tersebut tidak berjalan baik untuk memotivasi kerja. Pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja. Motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja dan merupakan variabel yang dominan berpengaruh terhadap kinerja. Motivasi seseorang dalam bekerja biasanya merupakan hal yang rumit karena motivasi meliputi faktor-faktor individual dan faktor-faktor organisasi. Apapun yang tergolong faktor individual yaitu kebutuhan, needs, tujuan, goal, sikap, attitude, dan kemampuan abilities. Sedangkan yang tergolong faktor-faktor yang berasal dari organisasi meliputi gaji, pay, keamanan pekerjaan, job security, sesama pekerjaan, rewards, pengawasan, supervision, pujian, praise, dan pekerjaan itu sendiri, job intercept.